hubungan suami istri. Walaupun belum berbuat zina kepada junub, statusnya kapolis berhubungan. Atau dalam hal kategori ini, dalam fikih maksudnya ya hubungan suami istri yang sah. Amma idza lam yajidil junub, amma idza lam yajidil junubu ma'an wala turaban. Lamun ana wong junub kerep adus laka banyu, kerep tayamum laka debu. Atau ana banyu ragat junub berarti sih bisa adus. Jaga udan berarti bagaimana salatnya? Fa innahu mangsa sungguhnya junub yusolli itu salat li hurmatil waktu untuk memuliakan waktu, maka dia tetap wajib sholat 5 waktunya karena li hurmatil waktu. Ia wala wudu wala tayamum madalete ya. Udah junub dia apa-apa. Nah nanti kalau sudah dapat air atau debu, sholat yang tadinya tuh yang tidak pakai wudu dan tayamum, kalau sudah dalam keadaan ada air atau debu, maka dia wajib mengqodhonya. Wa yahrum alaihi al-qira'ah kharijas sholati, maka baginya haram bagi si junub membaca Al-Quran di luar sholat. Karena durung junub, durung tayamum, maka tidak boleh. Wa yahrumu alaihi ay yaqra'a fi sholati ma zada 'ala al-Fatihatil kitab. Nah, terus bagaimana? Jadi sholat kan ada surat Fatihah ya. Wong junub tetap sholat laka air laka debu. Nah itu ada beberapa pendapat. Apakah maca Fatihah diwaca apa beli? Pendapat pertama yang masyhur itu maka tetap dibaca dan tidak usah membaca surat Al-Quran, cukup baca Fatihah baik. Karena Fatihah itu rukun daripada sholat. Jadi yang wajib dibaca saja yaitu surat Al-Fatihah. Nah bahkan di sini pendapat yang pertama itu yang sahih annahu la yahrumu bal yajib fa inna sholata la tasihhu, maka sesungguhnya tidak akan sah sholat tersebut illa biha, kecuali harus dengan membaca Fatihah, walaupun orang yang sholat tadi dalam keadaan junub. Sebagaimana wakama jazati sholah lidorurah ma'al janabah tajuzu al-qira'ah, sebagaimana ya sholatnya bega orang dua keadaan suci kan, sholatnya bega dua junub, ya maka membaca Al-Quran dalam sholatnya pun ya dia boleh, sebagaimana dibolehkannya sholat karena darurat dalam keadaan junub. Ya kan bisa baik mengudin ke bengi junub waya atis jaga udan kan nak debu waya subuh. Nah tetap sholat sampai atisnya hilang. Yang jadi saudara atisnya itu dinginnya itu yang membahayakan kesehatan. Misalnya kalau alergi waya atis ambrol kulitnya, berarti kan merusak kulit. Berarti dia dibolehkan bertayamum atau hadat dengan sesuci yang lainnya. Itu faedah fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tawadhu. Tawadhu itu lawan daripada sombong, merendahkan diri, tidak congkak. Kanjeng Nabi dewek selalu diingatkan di Al-Quran, diingatkan waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Padahal Kanjeng Nabi itu sayyidul mutawadhi'in, pemimpinnya atau tuannya orang-orang yang tawadhu. Kanjeng Nabi yang paling tawadhu, tapi masih diingat nang Gusti Allah kon lebih tawadhu
bukan berarti Kanjeng Nabi durung tawadhu, bukan. Kanjeng Nabi supaya kon lebih tawadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Tawadhu, masalah pakaian tawadhu. Seminggu sebulan setahun hampir pun memang dia tawadhu itu loh emang curing ke cuci kering pakai wong miskin. sebenarnya kondisional ya. Kecuali pakai baju ya ongkos jahitnya 2 miliar ya berarti sombong. Atau bahan baju gitu harganya ratusan juta. Tapi ada istilah lagi ya, sebenarnya banyak berbeda pendapat. Dan innamal amalu binniyat ya, kayak keterangan itu kemarin kan ada yang innallahal jamal, Allahul jamal yuhibbul jamal, innallaha jamal yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Nah, kalau untuk para habaib, para ulama yang berkecimpung dengan masyarakat itu bukan jangan dinamakan sombong, ada bahasa lagi ta'azzuz. Jadi memposisikan diri supaya tidak dihinakan oleh ahli dunia. Supaya kiai atau habib sehingga sepeda ontel beda dihormatannya kan. Sehingga sepeda motor orang mau mobil. Ustaz kiai masih nggak sepeda ontel direndahkan sama orang-orang yang hubud dunia. Apa jengang gue sekin Alphard ya, terus iya Pujero golongan ya kan terwong ece iya Sugi, dan memang nyatanya lapak ya itu larat. Nah, waktu rendah hati tidak sombong wis wis tawa wis ndel kepit bae kaya aku raya ya aku melarat lambil compang camping ketang lulu ya itu waktu ya minimal sederhana lah. Nah kita pendidikan yang ngomong sarung pun gue yang tumpukannya paling dhuwur jadi kita waktu gue mereknya gak aja duduk saking berkuat itu BAS Bismillahirrahmanirrahim. Abidullah Watirmidhi wal hakimu mantarokan libasa. Nih tentang pakaiannya, libas pakaian namanya bahasa libas taqwa, baju koko. Sebenarnya yang dimaksud ayat libas taqwa zalika khair, pakaian takwa itu ya pakaian hati. Jadi bukan di baju kokoknya, bukan. Cuman identik kalau orang yang alim, orang yang mulia itu ya pakaiannya ya bagus, rapi, nggak sorbannya. Ada lagi ya niatnya contoh gini. Ini guru kita ada ya dengan Abdul Rahman. Ketika beliau itu mau baca kitab, baca hadis, ya dan niatnya bukan karena deleng supaya dideleng bagus itu, karena yang mau dibaca itu kalamnya Rasul, sabdanya Rasul, satu harfiah itu dihormati sama para guru-guru, tonton yang bagus karena dinilai. Itu ora padu-paduan ya sing padu-paduan bae anak kan tawadhu topongnya menyon-menyon kan. Anak-anak ya tergantung selera sih, kebiasaan. Nah di situ pentingnya lah husnul dzon. Sana cicing. Barang siapa meninggalkan pakaian bagus, tawadu'an karena tawadu, hendak asal lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia itu mampu untuk membeli pakaian baru atau sandangan baru tuh kecil-kecil jadinya. Tapi dia nggak mau menonjolkan kemewahannya. Maka kalau dia betul-betul karena Allah, da'ahullahu, maka Allah memanggil dia yaumal qiyamati
di hari kiamat ala ru'usil khalaiqi, sebagai pemimpinnya atau paling depannya orang yang paling berbudi pekerti. Hatta yukhayyiru, sehingga Allah memilihkannya dia min ayyahula lil iman, dari mana dia memakai pakaian keimanan. Sya'a yalbasuha, yang dia kehendaki mau dengan pakaian apa. Artinya surga nanti ya dia diberi keindahan oleh Allah, bukan hanya sebatas pakaian zahiriyah saja, malah diperindah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di hari kiamat dan di surga. Bedanya ning surga apa pamautin ning dunia bu. Di surga kan kenikmatan dan kebahagiaan, nakaran kesemutan apa mana pepundulan kesemutan wahim belaka. Jadi digambarkan dalam Al-Quran itu bukrotau wa asyiyah, selalu sejuk. Kalau di dunia kan siang dan malam, kalau di akhirat nanti bukro, pagi sejuk, sore pagi sore, tenang damai, nggak akan mikir hutang, nggak akan mikir cicilan. Satu hal yaitu tidak pernah bosan. Kalau di dunia kan contoh mangan tahu emang hidang udah bosan, gede pengen chicken udah bosan. Kalau di surga nggak ada istilah bosan. Pengen kawin ya disediakan 70 bidadari, rawan mana beli bosan nak bosan deh. Makanya cung sing pengen mancing surga. Karena dia Mang Jasman yang kakek mati dulu. Ya bantu mah tentu naudzubillah. Mumpung lagi di majelis. Insya Allah syahid di majelis. Intermezzo ya. Terus CP ya. Aduh lah ya. Oh iya. Sekali. Terlalu teman. Bener. Jumai. Wal Baihaqi wal Khatib, dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Khatib, al-badi'u bisalam bari'un minal kibri. Orang yang memulai menyampaikan salam itu adalah nanti dia bebas daripada sifat kesombongan. Atau orang yang memulai menyebarkan salam itu adalah orang yang terbebas dari sifat kesombongan. Kadang ngului uluk salam tuh gengsi kadang. Padahal kan perintah ya, afsus salam, sebarkan salam dengan Nabi. Sebenarnya tulan rumah dia kadang ngetok pintu dikit gitu. Aliasnya orang salam ketika ketemu sebenarnya. Assalamualaikum ya ketika bertatap muka. Jadi aja segan-segan menyebarkan salam. Tapi kadang sama anak-anak sekolah itu salah tangkap, salah terima. Enak apa ketemu orang guru ya assalamualaikum. Iya. Lagi mana aku itu Pak? Assalamualaikum Pak. Lagi mana assalamualaikum Pak? Wis kamari mereka sih jadi salam aku. Dia baru kenal. Jadi mari kan jujur diperintah ustaz dia kan selalu menyebarkan salam. Ketemu mari assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Ya bebel cakap. Apa rombongannya bocah siji bae. Tiga kita rombongan tuh ya cukup satu orang. Biaran dengan bocah. Lagi jero wes assalamualaikum Pak. Dan jawaban deh. Nah maka mulailah dengan menyebarkan salam. Sekian salamnya modern, dapat ketemu Bapak. Ding. Halo Ya bro, ya. ngomong assalamualaikum numpak motor gitu. Nanti kadang mbak, anu nyapa motor. Wa bunain tawadhu bertawaduklah kalian. Abu Nuaiman bin Bashir bukan? Nuaiman bin Bashir bukan? Apanya? Abu Nuaim, sahabat Abu Nuaim bukan ya? Bukan. Kalau itu mah Nuaiman ya, Nuaiman. Kalau ini mah Abu Nuaim. Tawadhu bertawaduklah kalian, wajalisu dan duduklah kalian, al-masakina kumpul dengan orang-orang miskin. Ini juga salah satu
kegengsian lagi kumpul dengan orang-orang kecil, orang-orang miskin. Apa maning Pak wis dipai kedudukan atau dunia birang-birang gengsi. Wah, itu pantare kemana melati? Tidak gimana nabi melati? Gua apa kan Lagi rendahkan sama orang-orang kaya atau orang-orang pejabat. Malah Kanjeng Nabi senangnya karo fakir miskin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa asyarni ma'azim rotil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku ke dalam golongan orang-orang miskin. Yang penting mah ajakadal fakru ayakuna kufrun. Kefakiran itu bisa menyebabkan kekufuran. Para sahabat protes, ya wahai Rasulullah, kita fakir-fakir kabeh, mana bisa jadi kafir? Jadi Kanjeng Nabi maksudnya fakir ilmu, fakir iman, fakir takwa, itu yang bisa menyebabkan kekufuran. Takunu, maka kalian nanti ada min kibarillahi, oleh Allah didudukan didudukan pembesar-pembesarnya Allah, atau orang-orang yang di sisi Allah mempunyai kedudukan besar. Wong-wong atau orang-orang yang mempunyai kedudukan besar di sisi Allah itu bukan yang sepatunya mengkilap, rambutnya botak pakai dasi, bukannya. Tapi orang-orang yang dekat dengan Allah, mempunyai kedudukan di sisi Allah. Lamun Nabi bisa langsung karo Gusti Allah, maka bersamalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kecipretan duduknya kalau tukang pindang mampu pindang. Wat-Tabrani, dan dari Imam Tabrani, inna minat tawadu'i lillahi ta'ala ar-ridho, sesungguhnya daripada sifat ketawaduan karena Allah subhanahu wa ta'ala itu ridho atau rela, biduni dengan rendah, dengan kaum rendahan, min syarafil majalisi, dibandingkan daripada kumpul dengan orang-orang yang punya pangkat kedudukan. Aja ngerasa gengsi, wah kita kan mesti duduknya tinggal orang ya, anu undang PIP gaya tetap benisor gitu, mata waktu ya jadi ngomong namanya. Artinya mestinya kondisional ya, ketika simis dan ditoko ya masa kalau ben is biasa imam italil tiba-tiba mungkin apa yang boleh tahu waktu gitu ya aja atau apa bram jadi tiribong, menyembunyikan diri karena memaksakan diri supaya tawadu, ya nggak benar juga. Jadi ketika dalam kondisi tertentu kita ini dibutuhkan oleh seseorang atau masyarakat sekitar, ya dengan sebisa kita, kadergakan syaratnya aja sampai punya watak kesombongan. Fahimtum? Wallahu bisa Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.